بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم النيرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di subuh yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di majelis yang mulia ini. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya Allah memberikan nikmat yang saat ini kita rasakan, di kemudian hari terus Allah berikan kepada kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah berikan ridha terhadap amal usaha kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwas sekalian, asatizah, masyayikh, Bapak Bapak Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tauhid kita. Dan ini merupakan pertemuan perdana kita di tahun baru. Walaupun jamaahnya mungkin terlihat agak sedikit menurun di awal tahun. Mungkin karena kegiatan luar biasa di malam hari tadi, zikir mungkin 100.000 kali, tahajudnya 10.000 rakaat mungkin untuk menyambut tahun baru. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Atau karena bakar-bakar Pak, nggak pada datang. Tadi malam jam 4 saya baca ada sebuah caption itu, bakar ikan, bakar ayam di malam tahun baru di mata ulama hukumnya haram. Coba ya. Ya, bakar ikan, bakar ayam di malam tahun baru di mata ulama hukumnya haram. Bakarnya di mata ulama, Pak ya. Membakarnya di mata ulama. Tapi kalau nggak di mata ulama nggak haram tuh, Pak. Ya kira-kira seperti itu. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita, keberkahan dalam umur, dalam usia, dalam waktu. Dan sebelum kita mulai kajian kita ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena kita berada di awal tahun. Maka niatkan dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berniat untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk menjadi manusia senantiasa meningkatkan ibadah di tahun yang kita laksanakan ini. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap maksiat-maksiat yang telah kita laksanakan di tahun yang sebelumnya. Karena itu, insyaallah dalam hati kita, ya Allah, hamba bertekad untuk menjadi hamba-Mu yang senantiasa menjaga salat, senantiasa menjaga ibadah, dan bertekad menjadi seorang hamba yang bukan sekedar mengerjakan amal kewajiban saja, di mana ketika kita mengerjakan amal kewajiban tersebut kita terlepas darinya, tapi kita bertekad untuk menambah amal-amal sunnah-sunnah yang Allah wajibkan atau Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan insyaallah keberkahan akan turun kepada kita semua. Amin. Baik ikhwas sekalian, pada rahmat Allah, kita akan menyambung tentang pembahasan kita sedikit. Dan insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan yang baru terkait tentang pembahasan tauhid, yaitu rukun-rukun iman. Insyaallah kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada kita. Itu pembahasan yang akan kita ambil nanti, pembahasan baru kita. Hanya
di sini masih ada pembahasan yang tersisa sedikit berhubungan dengan iman kepada hari kiamat. Karena rentetan berhubungan dengan hari kiamat sudah kita bahas. Dari mulai masuk alam barzakh, hari berbangkit, sampai manusia itu masuk ke dalam surga, dan ada sebagian yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, kita tidak termasuk ke dalam umat tersebut. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang baru, mungkin kita akan menjelaskan tentang buah atau hasil keimanan kita terhadap hari akhir. Apa yang akan bisa kita laksanakan, atau apa buah dari keimanan kepada hari akhir tersebut. Oleh karena itu insyaallah kita akan membaca sambungan dari pembahasan yang telah lalu. Baik, samratul imani bil yaumil akhir. Buah atau hasil keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama, ketika seorang itu percaya dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, maka yang akan timbul dalam dirinya adalah istidamatul muraqabah. Senantiasa dan terus-menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat muraqabah itu akan senantiasa muncul dalam hati kita, dalam diri kita, ketika kita mengerjakan segala perbuatan. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita kerjakan, dan hal itu akan dihadirkan pada hari kiamat nanti. yakni wastihdaru yaumillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir melihat apa yang kita kerjakan. Alladzi yunsabu fihi mizanul adli, di mana ketika kita merasa bahwa Allah mengawasi kita, maka keadilan itu akan muncul nanti. Bisa jadi keadilan di dunia ini tidak secara mutlak atau tidak secara sempurna dirasakan. Tapi ketika nanti kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah keadilan yang seadil-adilnya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tunsharu fihi suhuful a'mal, dan akan diberikan suhuf-suhuf perbuatan atau lembar-lembar perbuatan kita. Yusaqun nasu zamran imma ila jannati wa imma ila an-nar. Fal mu'min bil yaumil akhir, seorang yang beriman kepada hari akhir, yuraqibullahu fis sirri wal jahri, maka dia merasa sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan tertutup. Saat sekarang ini mungkin kita dalam pengajian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita, menutupi kesalahan kita, dan kita tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dalam keadaan kondisi bersendiri, bisa jadi na'udzubillah godaan syaitan dan yang lainnya itu muncul. Oleh karena itu, jika bisikan Allah Subhanahu wa taala, sifat muraqabah dalam hati kita senantiasa lebih kuat daripada bisikan syaitan, maka kita meyakini bahwa nanti apa yang akan kita laksanakan, maksiat yang kita laksanakan nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka itu menjadi salah satu pencegah terhadap perbuatan maksiat kita. Oleh karena itu, ketika dalam diri kita ada rasa sifat muraqabah Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mengawasi kita, CCTV Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari perbuatan maksiat. Wa yuhassabu nafsahu wa yattaqillaha fi jami' ahwalihi wa af'alihi. Orang yang beriman kepada hari akhir dan merasa bahwa Allah senantiasa muraqabah, mengawasi dirinya, maka dia akan senantiasa menghisab dirinya, memuhasabah dirinya. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan indah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasab." Senantiasa muhasabahlah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Wa tazayyanu bil 'ardil akbar, dan hiasi diri kalian untuk pertunjukan yang sangat luar biasa nanti. Itu apa? Pertunjukan di mana semua amal kita itu akan diperlihatkan kepada kita. Wa inna ma yakhiful hisab yaumil qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Dan sungguh hisab seorang itu akan ringan di hari kiamat kelak jika dia senantiasa menghisab dirinya di dunia ini. Karena itu orang yang senantiasa muraqabah Allah Subhanahu wa taala,
Maka introspeksi diri, menghisab diri, merenungi diri kita ini sangat penting. Contohnya pada tahun lalu, perbuatan apa yang senantiasa kita kerjakan dalam hal ibadah? Bagaimana salat jamaah kita? Bagaimana salat wajib kita? Sudah pas atau belum? Apakah kita cuma sekedar mengerjakan perbuatan ibadah-ibadah yang wajib saja? Pernahkah kita melaksanakan salat tahajud? Berapa kali salat tahajud kita laksanakan pada tahun yang lalu? Sebulan berapa kali? Kemudian puasa Senin Kamis dalam sebulan berapa kali kita kerjakan? Dalam masalah sedekah, apa yang sudah kita sedekahkan untuk masjid ini? Apa yang sudah kita berikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kita menyantuni anak yatim? Berapa harta rupiah atau juta yang kita keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu muhasabah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita ini akan memberikan keringanan bagi kita nanti hisab di mana? Di hari akhir. Oleh karena itu muhasabah diri itu sangat penting sekali Bapak dan Ibu Allah. Terutama kita ketika melaksanakan sholat tahajud, ketika melaksanakan bangun malam, maka penting sekali untuk memuhasabah diri kita. Muhasabah diri kita berhubungan dengan muamalah, hubungan kita kepada manusia, terutama kepada orang tua. Bagaimana hubungan kita, bakti kita kepada ayah, emak kita. Bagi kita yang masih memiliki ibu atau ayah yang masih hidup, sudahkah optimal kita berbakti kepada orang tua kita? Berapa kali kita dalam sepekan mungkin menelpon orang tua kita yang mungkin tidak tinggal dengan kita? Berapa banyak rupiah atau uang yang kita telah berikan kepada orang tua kita, kepada ayah kita, sehingga mereka dalam kehidupan yang tenang, nyaman. Dan berapa kali mungkin kita kunjungan ke rumah orang tua kita, itu hubungan kita kepada ibu kita. Sedangkan kita sebagai seorang suami, sudahkah kita memenuhi hak-hak istri kita? Kewajiban terhadap istri kita sudah kita laksanakan atau belum? Kepada anak kita, bagaimana tanggung jawab kita kepada anak kita? Bagaimana tutur kata kita kepada anak kita? Terkadang kita sangat keras kepada anak-anak kita dalam berbicara, tapi kepada atasan kita sangat lembut sekali. Terkadang kita sangat pelit kepada keluarga, tapi kepada tetangga, kepada teman-teman kita sangat royal dan mau berbagi-bagi dengan sangat mudah sekali. Nah, itu bagaimana sebenarnya? Kita berupaya untuk muhasabah diri kita terhadap apa yang telah kita kerjakan. Karena wa inna ma yakhiful hisabu yaumal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Karena kelak hisab seorang itu akan menjadi mudah di akhirat. Kenapa? Bagaimana jika dia senantiasa menghisab dirinya di dunia ini? Baik, itu yang pertama. Muraddidan fi hadari wa jalla qawluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian terhadap suatu hari di mana turja'una fihi ila Allah, segala sesuatu itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa atau setiap orang itu akan disempurnakan terhadap amal usahanya, sedangkan mereka tidak akan pernah dizalimi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini hasil atau buah dari keimanan kita terhadap hari akhir itu. Bahwa kalau kita yakin hari akhir atau hari kiamat, hari berbangkit dan segala sesuatu yang kita akan alami nanti di sana muncul, maka insyaallah sifat muraqabah itu akan muncul dalam hati kita. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika seorang itu beriman kepada hari akhir, maka akan muncul buah yang kedua, yaitu apa? Taqwimus suluk. Maka akhlak kita, aktivitas kita, tingkah laku kita itu akan menjadi lurus. Idal wuqufa baina yaday Allahil hisab yastad'i minal mu'min an yuqbila nahwal khair mahma kallafahu min tadhiyat. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memperhatikan hisab ada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan menarik seorang mukmin tersebut untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Mahma kallafahu min tadhiyah, walaupun bagaimana beratnya pengorbanan tersebut. Wa yujima 'anil syarri bikulli ma utiya min quwwatin, dan berusaha untuk menghindari keburukan sekuat mungkin.
liyazida min hasanatihi, untuk menambahkan kebaikannya, wa yuqallilu min sayyi'atihi, untuk mengurangi keburukannya. Fa ya'khudha sahifatahu bi yaminihi, maka orang tersebut akan mengambil sahifah kebaikannya itu dengan tangan kanan. Yujahiru bi fawzihi, dan dia akan mengatakan dan akan mendeklarasikan kemenangannya. Wa najatihi mustaqilan an yakuna mimman qala Allahu anhu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, sampai ayat terakhir. Intinya bahwa kalau kita berupaya atau senantiasa muraqabah, itu akan menghasilkan rasa atau hasil keimanan yang kedua. Akhlak kita ini akan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, maka yakin bahwa Allah melihat ini sehingga kita tidak jadi mengerjakannya. Contoh, kita ingin berbohong kepada istri contohnya, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perbuatan kita ini, meyakini bahwa Allah melihat ini, maka tidak jadi mengerjakannya. Oleh karena itu, taqwimus suluk, akhlak kita ini akan menjadi lurus, aktivitas kita ini akan menjadi tegak, ya, tidak bengkok, dan kita insyaallah menjadi manusia yang benar. Karena kita yakin sadar bahwa apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita dalam pekerjaan, mungkin sebagian kita ketika bekerja dilihat oleh CCTV, ada kamera yang mengawasi di sana. Maka ketika kita sadar bahwa CCTV itu melihat kita, maka ketika kita ingin mengerjakan sesuatu yang tidak baik, maka kita akan sadar itu. Sehingga dalam kerjaan tersebut kita dikenal sebagai orang yang baik. Mengapa? Karena kita tidak pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, buah dari keimanan kepada hari akhir itu apa? At-tawazun bainal amal lid dunya wal amal li akhirah. Maka ada keseimbangan antara perbuatan dunia dengan perbuatan akhirat. La rahbanata fil Islam, tidak ada rahbaniyah. Islam ini tidak menghendaki bahwa seorang itu hanya berada dalam masjid, berzikir, kemudian melaksanakan salat-salat sunnah dan hal-hal yang lainnya yang dianggap ibadah. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, Islam juga menghendaki perbuatan yang bersifat dalam artian dunia. Silakan. Hanya ketika perbuatan dunia itu dibungkus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi perbuatan akhirat. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan kita sebutkan, pada dasarnya semua perbuatan umat Islam ini bisa dinilai dengan ibadah jika kita niatkan atau kita sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dunia yang terlihat seolah perbuatan dunia, tapi kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bernilai ibadah. Contoh, tidur kita itu terlihat perbuatan dunia, minumnya kita terlihat perbuatan dunia, makan semuanya itu ada perbuatan dunia. Tapi dalam hati kita, ketika kita ingin tidur, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba tidur ini agar besok pagi hamba bisa bangun untuk melaksanakan sholat subuh, atau bangun jam 3, jam 4 melaksanakan sholat tahajud. Maka tidur kita yang kita laksanakan di malam hari jam 9, jam 10 itu dinilai ibadah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kelak kita bangun nanti. Oleh karena itu, makan kita juga, ketika kita makan, mungkin perbuatan itu ya perbuatan biasa sehari-hari. Kita makan, kemudian selesai kenyang, lapar, makan, selesai kenyang, seperti itu. Tapi kalau kita niatkan bahwa ya Allah, hamba makan ini agar hamba bisa melaksanakan ibadah, agar hamba bisa bekerja, menafkahi istri, anak, dan selainnya, maka ini merupakan ibadah sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya aktivitas sehari-hari kita itu, maka dibungkuslah dengan niat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam khutbah pernah kita sampaikan bahwa ada beberapa kata-kata yang senantiasa harus kita ucapkan dalam aktivitas kita sehari-hari, dan itu harus kita biasakan. Mengucapkan kata-kata basmalah, bismillah, 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 itu senantiasa harus kita biasakan dalam perbuatan kita. Ketika minum, mengucapkan bismillah. Selesai, mengucapkan alhamdulillah. Ingin berangkat kerja, mengucapkan bismillah. Pakai baju, bismillah. Ya, kecuali masuk WC itu tidak boleh pakai bismillah itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya bahwa segala sesuatu kita ucapkan dengan mengucapkan bismillah.
maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam perbuatan kita tersebut. Jadi ketika kita beriman kepada hari akhir, perbuatan dunia kita itu akan seimbang dengan perbuatan akhirat. Imam Ali radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang mencela dunia ini, mengatakan bahwa dunia ini kira-kira tidak ada apa-apanya, dunia ini tidak bermanfaat dan yang lainnya. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ad-dunya daru sidqin liman sadaqah. Asal kalian tahu bahwa dunia ini merupakan tempat ketulusan bagi orang-orang yang tulus, tempat beramal bagi orang-orang yang senantiasa beramal, tempat turun wahyu, tempat atau masjidnya para malaikat, tempat salatnya para nabi. Jadi dunia ini juga memiliki kemampuan atau memiliki potensi yang berguna sangat penting bagi kita kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, dunia, agama ini bukan cuma sekedar mementingkan kehidupan akhirat saja, tidak. Sekali lagi bahwa ketika kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia kita, amal aktivitas kehidupan dunia kita, maka insya Allah itu menjadi amal ibadah. Tapi kebalikannya, kalau kita mengerjakan amal ibadah, kemudian ternyata tidak diisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal ibadah tersebut, malah kita berupaya untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Contoh, mengerjakan amal ibadah senantiasa dalam masjid agar dikatakan orang tersebut ahli ibadah. Mengerjakan amal-amal ibadah, tahajud, kemudian sedekah dengan sebesar-besarnya, itu dikatakan agar orang tersebut menjadi orang yang baik dan dermawan. Itu bagaimana? Itu tidak dikatakan perbuatan akhirat. Walaupun seolah-olah terlihat perbuatan akhirat. Sedekah, perbuatan akhirat. Salat, perbuatan akhirat. Puasa, perbuatan akhirat. Tapi ketika tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan tersebut, maka itu tidak ada. Maka dianggap sebagai sia-sia. Oleh karena itu ada perbuatan riya di sana. Ada perbuatan sum'ah, ingin tenar, riya dan yang lainnya. Sehingga itu tidak dikatakan perbuatan akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa keseimbangan kita untuk mengerjakan perbuatan dunia dengan perbuatan akhirat itu merupakan hasil dari keimanan kita kepada hari akhir. Wa mulahazah annal hayatad dunya daru ibtila. Dan ada beberapa catatan di sini yang perlu kita perhatikan, bahwa kehidupan dunia ini merupakan daru ibtila, tempat untuk ujian. Wa hiya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk menuju akhirat. Kapan kita akan panennya? Kita akan panen nanti di mana? Di akhirat nanti. Karena itu tadi kita katakan al-hayatud dunya daru ibtila. Kehidupan dunia ini adalah tempat untuk ujian. Sehingga ada sebuah hikmah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, la tastaghrib wuqu'al aqdar. Janganlah kalian merasa kaget terhadap keburukan-keburukan atau musibah-musibah yang menimpa kalian. Madamat fi hadid dar, selama kalian berada di bumi ini. Kenapa? Karena dunia itu hanya memunculkan atau memperlihatkan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, benar hati Allah, ketika kita berada di alam dunia ini, jangan pernah kaget terhadap musibah atau kekecewaan yang kita rasakan di alam dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia ini tempat untuk cobaan, tempat untuk ujian. Ujian mana yang mungkin kita rasakan nikmat, enak? Tidak ada. Karena dunia ini cuma memperlihatkan sifat-sifatnya saja. Sifat dunia apa? Kecewa. Sifat dunia apa? Sedih. Sifat dunia apa? Capek. Kalau kita tidak ingin kecewa, tidak ingin capek, tidak ingin sedih, kapan itu? Nanti. Ketika kita berada di mana? Di alam akhirat, alam kesempurnaan. Berada di akhirat tidak ada sedih di sana. Berada di akhirat tidak ada kecewa di sana. Semua kita akan bahagia. Seperti hanya kita baca kemarin dalam masalah atau tentang pembahasan kita surga. Tidak ada rasa kecewa di sana. Oleh karena itu, kalau kita contohnya dalam kehidupan dunia ini merasa kecewa, merasa lelah, merasa capek, merasa sedih, jangan terlalu kaget terhadap hal itu semua. Dalam artian sudah santai saja, biasa saja. Mungkin mendapatkan musibah, ya sudah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang kita anggap tidak baik yang kita dapatin, maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi obat yang paling manjur bagi kita. Dalam hati kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengerti terhadap kebaikan yang akan kita alami.
Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang kita anggap baik itu juga belum tentu baik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci itu ternyata baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian cintai atau suka itu ternyata itulah yang buruk bagi kita. Oleh karena itu sekali lagi bahwa yakin Allah Subhanahu wa taala berikan sifat atau memberikan hal yang terbaik bagi kita. Kita senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat penting sekali dalam agama kepada Allah. Penting sekali dalam beragama ini kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa Ibnu Athaillah mengatakan, jangan kalian merasa kaget terhadap kekecewaan, kesedihan, kemudian kelelahan yang kalian alami di alam dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia itu tempat untuk mengalami hal itu semua. Kalau kalian tidak ingin mengalami hal-hal itu, maka sudah, selesaikan kehidupan kalian. Sudah, berarti kita sudah masuk ke dalam kematian. Dan ketika mati itu tidak akan merasakan hal itu lagi. Karena itu, sekali lagi bahwa jika kita mengalami kesedihan, kelelahan, kecewaan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min la takhda'uhu al-hayatud dunya bi muqriyatiha. Seorang mukmin itu tidak pernah tertipu atau terlena terhadap kehidupan dunia dan tipu dayanya. Baik. Nah, terkadang kan memang sebagian kita ini mudah terpengaruh, tertipu atau terikut terhadap hal-hal yang bersifat duniawi ini. Kira-kira seperti itu. Tapi jika kita senantiasa kuat dalam diri kita bahwa Allah melarang ini, Allah tidak boleh mengerjakan ini, Allah memperbolehkan ini dan itu dan yang lainnya, maka ada indikator untuk mengerjakan perbuatan itu. Bahwa yang menjadi indikator itu ya Allah atau agama ini. Ketika mengerjakan hal yang tidak baik seperti itu, maka kita mengerti itu. Contohnya, mohon maaf, rahmati Allah, terkait tentang aktivitas sehari-hari kita, bermewah-mewahan, berkaraoke ria di malam tahun baru, kumpul-kumpul dan yang lainnya. Kalau kita mengerjakan hal itu silaturahim, ya silahkan. Tapi kalau kita mengerjakan hal itu dalam momen merayakan tahun baru, kemudian mengikut sertakan, intinya menunggu sampai jam 12 malam, sampai jam 12 malam, hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1, kemudian menyalakan petasan, kemudian kembang api, itu Pak, kira-kira seperti itu. Itu sebenarnya apa manfaatnya? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan min husnil islamil mar'i, baiknya Islam seorang itu apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat. Jadi kita bisa mengukur kadar kebaikan Islam kita atau bagaimana kualitas keislaman kita ini. Kita bisa mengukur diri kita. Tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kira-kira ada manfaat tidak perbuatan-perbuatan yang seperti itu? Kalau tidak ada manfaatnya, sudah tinggalkan saja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga terkadang kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, banyak sekali bermanfaat. Oleh karena itu, seperti itu. Kita lihat sejauh mana kita mengerjakan hal-hal yang manfaat dan sejauh mana kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu bisa menjadi indikator baiknya keislaman kita. Kalau kita senantiasa masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, contoh seperti itu, maka berarti ya Islam kita ini masih perlu diperbaiki lagi, masih perlu kita rawat lagi. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena memang umat Islam ini tidak pernah tertipu atau jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Memang hal-hal seperti itu ya nikmat, hal-hal seperti itu mungkin kalau kita rasakan nikmat. Kenapa? Karena bisikan-bisikan syaitan itu menghias-hiasi terhadap hal itu. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang lebih indah. Itu hanya tipu daya yang diberikan oleh syaitan kepada kita. Karena itu yakin bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi nikmat. Jangan kita merasa bahwa hal ini baik, hal itu terkadang tidak enak dengan teman, diajak kumpul, tidak enak dengan yang lain, tetangga diajak kumpul gitu. Ya kira-kira seperti itu. Intinya bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikator baiknya Islam seorang itu
dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Baik. Wala yaltasiku ma'asikali turab ma'asaqalati turab fi jasadihi bi raghbatiha wa syahwatiha. Orang Islam itu atau orang mukmin itu tidak pernah terbebani atau merasa tidak ikut jatuh dengan syahwatnya. Kama annahu la yazhadu fil hayati dunya ila darajatin tuq'iduhu 'anil 'amal. Sebagaimana dia berusaha untuk tidak jatuh dalam kehidupan dosa, maka sebenarnya juga umat Islam itu la yazhadu fil hayati dunya. Tidak boleh sekali kita atau tidak ditekankan kali bahwa kita itu terlalu zuhud dalam kehidupan dunia. Jadi menghindari dunia dengan semaksimal mungkin, tidak seperti itu. Ya, jangan terlalu zuhud atau kita la yazhadu fil hayati dunya ila darajatin tuq'iduhu 'anil 'amal. Tidak boleh kita zuhud terhadap dunia sampai tingkatan kita itu duduk tidak mau bekerja. Jadi dalam agama ini ya ditekankan juga kita harus berusaha. Tidak boleh zuhud sekali, dalam artian apa? Meninggalkan pekerjaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Maka mohon maaf ikhwah sekalian dalam hati Allah ini. Jika ada pandangan bahwa di dunia ini hanya untuk beramal ibadah, dalam artian meninggalkan dia beribadah, sholat, semuanya, zikir, tapi tidak bekerja, gitu. Dengan menganggap bahwa pekerjaan itulah kerja sebenarnya, tidak seperti itu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bekerja. Nabi mengajarkan kepada kita para nabi itu bagaimana berkarya. Kalau kita lihat sejarah para nabi semuanya itu penuh dengan aktivitas profesi. Seperti halnya Nabi Idris memiliki profesi. Beliau orang pertama yang mungkin bisa kita katakan menemukan pakaian yang seperti ini kita pakai. Nabi-nabi yang lainnya ada yang berternak, ada yang bertani, gitu, ada yang berdagang. Itu nabi-nabi, mereka memiliki profesi-profesi. Jadi kalau kita sebagai manusia saat sekarang ini meninggalkan profesi kita sebagai seorang yang bekerja, gitu, dengan dalih bahwa kita ingin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa kita memahami ibadah itu cuma sekedar sholat, zikir dan yang lain, itu salah seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi kita katakan tadi bahwa dunia itu tempat kita untuk beramal. Hanya di sini perlu kita tekankan bahwa ibadah itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Intinya bahwa tadi seperti kita katakan perkataan Syekh Zarnuji, segala sesuatu perbuatan yang diisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun perbuatan itu terlihat perbuatan dunia biasa, maka itu menjadi amal ibadah kita. Jadi dunia itu, agama tidak menganjurkan kepada kita untuk berdiam diri di masjid, kemudian menangis di dalam masjid, kemudian kita meninggalkan pekerjaan kita sehari-hari, tidak memiliki pekerjaan dan yang lainnya. Dan na'udzubillah, sampai mungkin kita itu untuk makan, meminta kepada orang-orang, itu tidak dikenalkan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, tidak boleh kita terlalu zuhud dalam kehidupan dunia ini, sampai tingkatan kita tidak mau bekerja. Fayusbihu 'alatan 'ala ghairihi, sehingga orang yang seperti itu menjadi beban terhadap orang lain. Ya'ishu 'an amali sarabin fil akhirah. Di sini disebutkan dia itu hidup dengan harapan-harapan yang sebenarnya itu fata morgana di akhirat itu. Oleh karena itu, bekerja, beraktivitas setiap hari itu penting, dan beribadah itu penting. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hari akhirnya itu, beriman kepada hari akhir itu akan membuahkan keseimbangan antara perbuatan dunianya dengan perbuatan akhiratnya. Bal yabqa mujahidan fi sahatil wasatiyatil islamiyah. Orang tersebut akan senantiasa tetap berada dalam moderasi Islam, yaitu senantiasa berada di tengah-tengah. Agama oke, dunia juga oke. Al-mutlabatu fi qoulihi ta'ala wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah dalam doa kita senantiasa meminta itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan-kebaikan di dunia.
Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan, maka semuanya itu baik. Kebaikan semuanya itu diminta. Kita memohon kebaikan. Kebaikan dunia itu apa ya? Mungkin sukses, kesehatan, kemudian silaturahim yang baik, keharmonisan, itu kebaikan-kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu juga dalam kehidupan akhirat, kita minta kehasanahan, kebaikan. Ketika hisab mudah, kemudian ketika menerima catatan dengan tangan kanan, bahagia, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kebaikan-kebaikan dunia. Oleh karena itu ini senantiasa kita apa? Senantiasa harus berusaha untuk apa? Menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan di akhirat kita. Jangan cuma mengatakan bahwa kehidupan akhirat itulah yang walaupun dalam Islam ini sekali lagi bahwa jangan salah dipahami bahwa sebenarnya memang ada kaidah dalam Islam itu. Kita mulai dari yang terakhir. Kita mulai dari yang terakhir. Dalam artian kita mengerjakan segala sesuatu untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Apa arti dunia? Dunia ini adalah sesuatu yang dekat. Dana yadanu dunuwan, dunia. Jadi dunia dan akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya, gitu. Maka dunia ini adalah sesuatu yang dekat dari kita. Kalau kita mengerjakan amal segala sesuatu untuk mendapatkan dunia, maka itulah yang akan kita dapatkan. Yang dekat itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk akhirat, pertama diniatkan untuk akhirat, maka dunia akan dapat. Kita niatkan untuk akhirat, maka dunia akan dapat. Sehingga sekali lagi bahwa dalam niat kita bekerja, beramal ibadah atau apapun itu, kita berusaha untuk mengedepankan sisi akhiratnya. Kita beramal dari yang terakhir. Kita beramal, kita berbuat dari yang terakhir. Apa itu? Akhirat artinya terakhir. Jadi untuk akhirat kita itu. Maka sekali lagi bahwa beramal untuk akhirat, dunia akan dapat. Tapi kalau kita beramal untuk dunia saja, maka akhirat itu tidak akan dapat kita. Itu Pak ya. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, selanjutnya buah dari hasil keimanan kita kepada hari akhir itu apa? Yaitu ta'miqul iman bi'adlillah. Kita akan merasa sangat yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Adil. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Adil. Tidak pernah Allah itu menzalimi kita. Tidak pernah Allah itu menzalimi kita. Li'anna al-mu'min bil yaumil akhir ya'taqidu anna hadhihi ad-dunya darul mamar. Karena seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, dia yakin bahwa kehidupan dunia ini tempat untuk melewati saja atau jembatan penyeberangan. La daru jaza wa mustaqir. Tidak ada tempat balasan dan pemberian. Wa ta'tarihi an-naqais wal munaqisah. Di akhirat nanti itu keadilan semutlaknya itu akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak ya, keadilan yang mungkin kita tidak dapatkan di dunia ini, tapi yakinlah bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan keadilan yang sebaik-baiknya kita nanti di mana? Di akhirat itu. Oleh karena itu jangan pernah merasa bahwa Allah tidak adil. Kenapa orang tetangga kita yang seperti itu? Kenapa orang lain yang senantiasa berbuat maksiat tapi Allah berikan nikmat kepada dirinya? Tetangga yang tidak pernah sholat, gitu ya, yang tidak pernah mengerjakan, tidak pernah sedikit pun kita melihat orang tersebut mengucapkan kata-kata Allah. Tidak pernah kita melihat orang tersebut melaksanakan ibadah sholat, melangkahkan kaki ke masjid, atau mungkin minimal atau maksimal dia melangkahkan kaki ke masjid setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kita lihat kehidupannya, masya Allah, ya, kehidupannya mewah, kehidupannya nikmat seperti itu. Nah, jangan pahami bahwa itu Allah tidak adil kepada kita. Itu kan? Maka dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyanggah itu gitu. Dalam surah Al-Fajr itu fa amma man utiya kitabahu, gimana ayatnya itu? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Adapun orang-orang yang pertama kali diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimuliakannya, maka orang tersebut mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, kemudian tidak diberikan kenikmatan yang banyak, maka dia mengatakan bahwa Tuhan itu sedang menghinakan. Kalla, tidak seperti itu. Oleh karena itu, jangan dipandang bahwa ketika Allah itu memiliki sifat adil, Allah itu memberikan ibadah, contohnya kita mengatakan kita orang yang ahli ibadah, senantiasa mengerjakan amal-amal kebaikan. Tapi dari sisi dunia, mungkin Allah tidak memberikan hal itu. Yang ada di kantong cuma uang 10.000. Sedangkan orang yang tidak pernah sholat itu di kantongnya berjuta-juta. Ya. Di rekening kita mungkin yang tidak pernah, kita yang melaksanakan ibadah itu, rekening cuma maksimal 1 juta. Tapi kalau orang-orang yang dikatakan sultan-sultan yang tidak pernah sholat itu rekeningnya sampai angkanya itu, digit angkanya tidak pernah terbatas. Kira-kira seperti itu. Dan itu jangan dikatakan bahwa Allah itu tidak adil kepada kita, tidak. Allah itu senantiasa maha adil. Oleh karena itu, menurut Allah, kita tekankan sekali lagi bahwa nikmat Allah itu kan ada 2. Nikmat Allah itu ada 2. Ada nikmat zahir dan nikmat batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Allah telah menyempurnakan bagi kita itu nikmat kita, baik nikmat zahir dan nikmat batin. Apa itu nikmat zahir? Nikmat zahir itu adalah nikmat yang secara nyata kita lihat, yang terlihat bagi kita. Contohnya, ya, memiliki rumah, memiliki kendaraan, kemudian memiliki anak yang salih, kemudian bisa makan, ketika haus minum, dahaga terlepas. Itu nikmat-nikmat zahir kita itu. Tapi ada nikmat batin di sana. Apa itu nikmat batin? Nikmat batin itu ya rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada para ulama, senantiasa berusaha untuk mengerjakan amal ibadah, gemar untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Itu nikmat batin yang seharusnya kita minta. Oleh karena itu selama ini kalau kita lihat antara 2 nikmat itu, nikmat zahir dengan nikmat batin, bisa jadi kita senantiasa yang kita minta kepada Allah itu yang nikmat-nikmat zahir saja. Tidak pernah kita minta nikmat batin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bersyukur dari nikmat-nikmat zahir saja. Ketika Allah berikan kita nikmat yang kelihatan mata, baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah membangunkan kita, terdetak kita kebangun jam 3 malam, dalam hati ingin mengerjakan ibadah salat seperti itu, tidak pernah kita syukuri, ya Allah, terima kasih Engkau bangunkan hamba pada jam 3. Tidak pernah seperti itu. Oleh karena itu, kita yakini atau kita pahami bahwa nikmat Allah itu ada 2. Ada nikmat zahir dan nikmat batin. Senantiasa kita minta kepada Allah itu terhadap 2 nikmat ini. Khususnya diperbanyak nikmat untuk mendapatkan nikmat batin itu. Kalau nikmat zahir kan senantiasa kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an. Ya Allah, berikan rizki kepada kami, rizki yang luas seluas-luasnya, gitu kan. Allahumma a'tina sihatan wa afiyah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan. Itu nikmat-nikmat zahir itu. Tapi jarang kita berdoa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Wa amitna bil iman, dan matikanlah kami dengan keimanan. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, dan keluarkanlah kami dari dunia itu dengan iman. Jadi intinya jarang kita mengatakan, ya Allah, berikan kecintaan hamba untuk mengerjakan amal ibadah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, kami memohon kepadamu cinta. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintai. Wal amal allazi yuqarribuna ila hubbika, dan berikanlah kami amal, perbuatan untuk senantiasa menyampaikan cinta kepadamu. Nah, itu kan bisa dikatakan doa kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat batin ini. Oleh karena itu sekali lagi bahwa pahami nikmat ada 2, nikmat zahir dan nikmat batin. Kita lihat sekitar kita, tangga kita, mungkin secara kasat mata mereka mendapatkan nikmat zahir, ya. Mereka mendapatkan nikmat zahir, tapi mereka tidak pernah merasakan manisnya nikmat batin itu. Dan itu yang disebut dengan istidraj.
istidraj. Apa itu istidraj? Itu yang Allah tunda. Allah tunda bagi mereka itu apa? Azab-azab Allah. Padahal harta itu juga sebenarnya itu azab gitu. Itu ujian bagi mereka. Tapi Allah tunda bagi mereka itu. Allah berikan nikmat bersifat nikmat zahir dan mereka akan merasakan nanti azab Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh karena itu benar-benar Allah jangan merasa bahwa ketika Allah itu tidak memberikan nikmat kepada kita secara nikmat zahir itu, Allah itu tidak adil kepada kita. Makanya ada sebuah ungkapan, kalau kita kehilangan dunia kita kehilangan dunia kita, tapi kita bersama Allah, maka kita tidak pernah kehilangan apapun itu. Tapi kalau kita, contohnya, kehilangan Allah, tapi kita memiliki dunia, gitu, maka kita kehilangan segala sesuatu. Kita memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, tapi kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita kehilangan dunia dan seisinya, dan semuanya itu hilang. Kalau kita kehilangan dunia, contoh kita bersedekah, kita memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata, harta itu tidak berada di tangan kita. Tapi Allah ridho terhadap amal perbuatan kita. Berarti kita mendapatkan segala sesuatunya. Tapi kalau kita memiliki harta yang banyak, tapi Allah tidak ada dalam hati kita, berarti kita kosong, tidak mendapatkan atau kerugian semuanya itu. Oleh karena itu keadilan Allah itu Allah Maha Adil. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali dari masyarakat komplek kita ini yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini, taman-taman surga seperti ini, cuma bisa kita hitung, enggak sampai 100 orang. Oleh karena itu ini nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang harus kita syukuri. Jadi tidak perlu kita harus melihat bahwa diberi ini, diberi itu baru kita mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi hamba nikmat. Tidak. Dengan bapak-bapak hadir di majelis seperti ini, bisa duduk tenang, berbicara tentang agama, mendengarkan masalah-masalah agama, menambah keimanan kepada kita, yakin kepada agama ini, itu sudah dikatakan nikmat yang harusnya kita syukuri. Lebih nikmat daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa yakini bahwa nikmat agama itu sangat penting. Nikmat agama itu sangat penting. Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Dunia itu Allah berikan kepada semuanya. Kepada hewan Allah berikan, kepada kambing Allah berikan, kepada bebek, angsa semua Allah berikan seperti itu. Tapi agama, wa inad dina, tapi agama Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu, di sini ini kita duduk di sini ini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa tidak bersyukur, kita sudah menjadi orang-orang yang Allah cintai, berarti itu rasa kita itu kurang. Coba ya. Oleh karena itu ini nikmat batin ini yang perlu senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fil hadis annaha law kanat ta'dilu inda Allah janah bi awdatin ma saqa minha kafiran syarbatan ma. Amma darul akhirah fa hiya darul jazaa. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang akan mendapatkan balasan secara adil. Wal qistasil mustaqim, dan timbangan yang secara lurus. Yuqimuhul ilah al-adl. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan yang sempurna. Allazi la yuzlamu abadan, yang tidak akan pernah dizalimi seorang pun. Wa la yajuzu fi hukmihi ala ahad. Kama la yahrumu ahadan min thawabi yastahiqu tahqiqan li wa'dihi al-qadi subhanahu. Jadi intinya bahwa inilah beberapa hasil dari atau buah dari keimanan kita kepada hari akhir. Pertama, jika kita senantiasa beriman kepada hari akhir, yakin bahwa hari akhir itu akan terjadi, maka muraqabah sifat atau rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan muncul dalam hati kita. Kedua, kalau kita yakin terhadap hari akhir,
maka amal perbuatan kita atau aktivitas kita itu akan menjadi lurus. Kita tidak akan membuat hal-hal yang niku-niku, yang tidak manfaat, bahkan berisikan dosa. Yang ketiga, ketika kita beriman kepada hari akhir, maka akan ada keseimbangan antara perbuatan dunia dengan akhirat. Dan yang keempat, yang penting untuk kita adalah kalau kita beriman kepada hari akhir, maka insya Allah rasa iman, rasa yakin kita kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah zat yang maha adil, maka keadilan di dunia dan keadilan di akhirat itu pasti Allah akan berikan terbaik untuk kita. Baik, berahmati Allah, mungkin ini kajian kita pada subuh hari ini, dan seperti yang tadi kita sampaikan di muqaddimah, bahwa insyaallah mudah-mudahan kajian selanjutnya atau tema tentang qada dan qadar akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin yang bisa kita sampaikan, mohon maaf apabila ada hal tidak pada tempatnya. Tapi sebelum tutup mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau diskusikan, silakan. Waalaikumsalam. Apa maksudnya? Apa maksudnya kita akhirat maka dunia akan dapat, dan kalau kita dunia belum tentu akhirat akan dapat. Dalam apa yang dimaksud dengan ketika seorang itu mengejar akhirat maka akan mendapatkan dunia. Tapi kalau mengejar dunia belum tentu mendapatkan akhirat, Bapak ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Man arada dunya, siapa-siapa yang berusaha atau mengerjakan dunia, mengerjakan akhirat, gitu. Maka subhanallah, siapa-siapa yang bekerja untuk dunia, nu'ti minha, maka dunia itu akan kami berikan. Tapi kalau dia mengerjakan akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Bagaimana contoh seperti ini? Ketika kita melaksanakan perbuatan, contoh melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya untuk dunia saja, bekerja cuma untuk dunia saja, dari pagi sampai sore, bahkan 1 bulan kita bekerja. Setiap akhir bulan mendapatkan gaji, ya itulah yang kita dapatkan. Dunia saja yang kita dapatkan. Gaji yang secara nyata itulah yang kita dapatkan. Gaji per hari atau gaji per bulan, itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita bekerja, tapi kita niatkan bahwa kerja itu untuk akhirat, bahwa contohnya bagaimana? Kita bekerja untuk menafkahi istri. Kita bekerja nanti kalau setiap akhir gajian, contohnya setiap bulan, kita menyisihkan harta kita itu untuk bersedekah ke masjid. Berapa persen dari penghasilan kita itu, gaji kita itu diberikan ke masjid. Nah itu berarti pekerjaan kita itu, kita mulainya dari akhirat. Maka bagaimana? Dunia juga akan dapat. Dapatnya di sini bagaimana? Pertama, keberkahan akan kita dapatkan, kebaikan akan kita dapatkan. Ya mungkin kalau kita senantiasa menjadi orang yang dermawan, ya ini kita, maka nama kita itu akan dihormati di masyarakat. Orang tersebut dermawan. Nah itu sisi dunia dapat seperti itu. Di dalam catatan Allah kita mendapatkan pahala. Dalam catatan benak manusia kita akan menjadi orang yang dihormati. Jadi intinya bahwa kita berusaha untuk apa? Mengejar akhirat itu, maka insya Allah dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengejar dunia saja, maka Allah tidak akan memberikan akhirat. Kenapa? Karena yang dunia, yang dekat itu yang dia dapatkan. Dunia artinya yang dekat, Pak ya. Dunia itu artinya dekat dalam bahasa Arab. Akhirat itu yang terakhir. Maka dunia itu yang akan dia dapatkan. Jadi niatkan, niat itu penting, Pak ya. Niat itu penting. Apa yang membedakan antara kita dikatakan mengerjakan perbuatan akhirat dengan perbuatan dunia? Maka menjadi titik tolaknya adalah niat. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang itu lebih baik daripada, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Makanya niatkan saja. Segala sesuatu itu bahwa ya Allah, hamba bekerja ini karena Engkau. Ya Allah, hamba makan ini karena Engkau. Intinya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sertakan Allah Subhanahu wa taala. Berbayar. Dan ini mungkin tambah. Selama ini kita kalau dalam bekerja contohnya, kita mencari rezeki atau mencari uang, mencari nafkah, memberi nafkah kepada keluarga atau memberikan
makan kepada mereka. Itu berbeda. Kalau kita berupaya untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, maka ada keberkahan di sana. Kalau kita sekedar bekerja, itulah gaji yang mungkin kita dapatkan setiap bulan itu. Tidak ada keberkahan. Maka setiap bulan, mohon maaf penghormati Allah, setiap bulan setelah gajian uang habis begitu saja tanpa ada rasa kepuasan dalam hati. Tapi kalau contohnya setiap bulan kita gajian, karena kita bekerja niat untuk Allah Subhanahu wa taala, kita sisihkan contohnya entah gaji 3 juta atau 5 juta, sisihkan 500.000 atau 200.000 untuk apa? Sedekah setiap bulan rutin. Itu insya Allah yang 200.000, 500.000 itu akan memberikan dampak yang terbaik untuk harta yang kita dapatkan itu. Maka kita buat model seperti itu. Itulah yang akan menjadikan apa? Keberkahan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Itu Pak ya. Ada lagi Pak? Cukup? Waalaikumsalam. Secara profesi kita ini tidak ada untuk mendapatkan dunia, tapi dengan mujahadah yang kuat sehingga dunia yang datang sendiri. Apa itu? Apa itu dapat kita? Tadi kan kita juga dengan kerja tertentu dengan dunia sehingga kita merupakan akhirat. Ini kekuatan mujahadah kita sangat kuat dengan akhirat sampai secara profesi tidak ada masalah, tapi dunia yang datang. Baik, nanti gini Pak. Kalau kita melihat maqam atau kondisi seorang itu ada dua nanti. Ada disebut dengan maqam tajrid dan ada disebut dengan maqam sabab. Itu ya. Maka nanti kalau kita baca Hikam Ibnu Athaillah itu, di hikmah kedua itu, manusia ini, kita semua ini diklasifikasikan menjadi dua maqam, dua kondisi atau dua tingkatan. Pertama disebut dengan maqam tajrid dan kedua maqam sabab. Apa itu maqam tajrid? Maqam tajrid itu di mana seorang itu tidak butuh usaha lagi. Dia tidak butuh usaha, tidak butuh untuk bekerja. Kira-kira seperti itu. Karena segala hal sesuatu sudah dia dapatkan. Tapi kalau contoh maqam sabab, dia harus berusaha. Contoh gini Pak. Contoh Pak Ustaz Kupon sudah punya 5 perusahaan. Usaha yang banyak seperti itu. Kemudian kalau Ustadz masih bekerja terus siang malam, kira-kira seperti itu. Sedangkan kehidupan dunianya itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih terus bekerja, itu malah turun derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makomnya itu sudah makom yang tidak butuh bekerja. Sekarang makomnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira seperti itu. Makanya ketika sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia itu oleh dirinya gitu, maka tidak perlu bekerja. Tapi makom yang kedua, makom sabab. Contoh tidak punya apa-apa di rumah. Anak perlu sekolah. Istri perlu belanjaan. Tapi kita hanya bermujahadah, berzikir itu salah itu. Itu salah seperti itu. Itu disebut dengan apa? Inhitat. Keturunan, maksudnya menurunnya itu. Itu cuma angan-angan yang akan dia dapatkan itu. Jadi orang itu tidak seperti itu gitu. Jadi Ibnu Athaillah itu menggambarkan bahwa kita itu untuk akhirat. Caranya bagaimana? Dengan berdoa, contohnya, dengan berdoa di masjid, dengan zikir kepada Allah saja, dengan sholat, itu tidak seperti itu. Tidak. Kenapa? Karena kita belum masuk ke makom tajrid. Kita baru masuk makom sabar. Berapa ya? Nah contoh, orang yang sudah menjadi wali Allah, ada itu Pak, yang Allah pilih karena memang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu, mereka itu tidak butuh kepada sabar. Mereka sudah masuk makom tajrid. Contohnya ada wali Allah, kita katakan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili gitu kan. Beliau itu dahulu pernah diceritakan ketika ingin mengambil sesuatu butuh. Pernah diceritakan di wilayah Tunis itu. Beliau dari Maroko datang ke Tunis. Karena memang beliau sangat dekat dengan Allah nih Pak. Ini kedekatan dengan Allah dan bisa dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ke Tunis, beliau singgah ke sebuah tukang roti. Waktu beliau mau beli roti itu,
Beliau sudah memegang roti, ada orang yang lain datang, butuh kepada roti, minta roti, maka beliau berikan kepada orang tersebut. Ketika beliau dalam hati beliau tidak punya apa-apa lagi gitu. Tapi ketika ada orang datang lagi dan beliau ingin membeli roti, dia tidak punya apa-apa. Tapi kasihan dengan orang yang datang meminta roti ini. Ketika beliau masukkan tangannya ke kantongnya itu, ternyata ada uang. Itu padahal tidak ada uang. Itu sudah masuk ke makam apa? Makam wali. Itu makam apa? Tajrid itu. Tapi kalau beliau contohnya bekerja terus seperti itu maka akan turun apa? Turun derajatnya. Itu Pak ya. Maka bisa kita ambil sini bahwa ini tidaklah ketika kita sadar, masing-masing kita tahu kita ini masuk makam tajrid atau makam sabar. Itu Pak ya. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seberapa persen? Samakah dengan mereka yang para wali itu gitu. Kita maksiat nauzubillah mungkin masih melaksanakan. Perbuatan ibadah kita masih bisa dihitung gitu kan. Ya, seperti itu. Kemudian kita berupaya untuk apa? Untuk tidak bekerja. Padahal kita masih dalam makom sabab yang harus bekerja gitu. Makanya kalau kita zikir terus di masjid, kemudian beribadah terus, sholat sunnah yang lainnya, itu tidak benar seperti itu. Itu. Makanya kita menganggap bahwa kehidupan atau ibadah itu dipersempit oleh pemahaman kita. Sehingga tidak bisa seperti itu. Dengan apa? Dengan anggapan bahwa kalau kita beribadah terus, dunia akan mengejar kita. Kira-kira seperti itu. Ya itu sebenarnya anggapan yang salah seperti itu. Itu Pak ya. Tapi kalau kita contohnya bekerja, ya seimbang itu, bekerja, ibadah seperti itu. Nah, itulah yang diminta oleh agama. Tapi kecuali Pak, mungkin kita melihat ada seorang di masyarakat ini ahli ibadah saja seperti itu. Tapi memang untuk kehidupan keluarganya sudah tercukupi, untuk dirinya tercukupi, itu tidak masalah seperti itu. Karena kecukupan itu kan relatif bagi kita. Terkadang cukup bagi kita, tidak cukup bagi orang lain. Kadang-kadang kita makan dengan nasi dan telur goreng, cukup enggak? Cukup. Tapi sebagian orang, kalau tidak ada sayurnya, tidak ada kerupuknya, tidak ada ini dan tidak cukup seperti itu. Maka pada dasarnya kita jangan mengklaim atau menjudge seorang bahwa oh itu salah besar, tidak. Kenapa? Karena bisa jadi kecukupan itu sudah dalam hatinya. Dan memang kita berupaya seperti siapa? Seperti Sayyidina Abu Bakar atau seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau selama ini kan kita berupaya mengejar-ngejar dunia, gitu Pak ya. Ya. Tapi kalau mereka itu tidak, dunia yang mengejar mereka. Kenapa? Karena memang sebenarnya mereka tidak butuh kepada dunia itu, Pak. Maka sekarang kembali tinggal kebutuhan kita kepada dunia itu. Kita butuh kepada dunia. Contoh, kehidupan keluarga kita itu bisa menjadi terkurangi kebutuhannya kalau kita meyakinkan bahwa Allah itu yang maha menunjukkan, itu saja seperti itu. Contohnya di masyarakat di rumah kita itu kan, kalau makan itu ya sederhana, karena Nabi tidak pernah niku-niku dalam masalah makan. Maka tadi bahwa mujahadah terus dalam kehidupan akhirat, berzikir terus, ibadah terus gitu. Tapi kalau kita masih makomnya makom sabar, butuh usaha, maka tidak bisa seperti itu. Kalau kita mujahadah terus berzikir, tapi ternyata kita sudah masuk ke makom tajrid gitu, Pak. Dekat dengan Allah, sudah apa seperti itu, maka itu dikatakan bahwa dunia itu yang akan mengejar dia. Wallahu a'lam. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kembalikan tadi, ada dua makom. Kita ke sabab atau kita ke tajrid. Kalau kita masih di sabab tapi meninggalkan dunia, maka itu salah. Tapi kalau kita sudah di tajrid, makom tajrid, nah itu boleh seperti itu. Kalau tajrid kita bekerja malah turun level gitu Pak. Jadi kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Iya. Mau sampai jam 10 kita Pak. Tadi bisikannya Ustaz 6:30 makanan sarapan datang. Itu udah alhamdulillah. Ya, mungkin gambarnya simpelnya atau kiasan bandingannya, kalau kita anggap bahwa muraqabah Allah, rasa diawasi Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak sama seperti hanya
tidak terlihat secara langsung. Gambarnya seperti CCTV lah yang ada di depan kita. Ini kan monitor yang memperlihatkan perbuatan kita. Kalau kita anggap bahwa CCTV Allah itu muncul terlihat secara kasat mata, itu kira-kira kita mau berbuat dosa enggak, Pak? Enggak mau. Sama seperti halnya kalau kita bekerja contohnya, dipantau terus CCTV itu, Pak. Gitu, dipantau itu. Kira-kira bagaimana? Ada enggak usaha kita untuk senantiasa melaksanakan perbuatan yang bagus? Ada. Gitu. Makanya sifat muraqabah itu pada dasarnya ada usaha. Tidak bisa otomatis kita itu untuk dan tidak bisa dibuat-buat seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi intinya bahwa kalau kita memang berupaya untuk mengerjakan amal ibadah ini, maka yang diisi dalam hati kita itu, lingkungan yang kita buat itu menentukan kita itu. Menentukan kita. Yang kita makan adalah yang baik-baik. Yang kita dengar adalah yang baik-baik. Lingkungan kita ciptakan baik-baik. Rumah kita ciptakan yang baik-baik. Itu insyaallah muraqabah itu mendukung usaha kita untuk apa? Untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengerjakan perbuatan yang maksiat dalam hati kita, ya Allah, Engkau melihat seperti itu. Ya Allah, Engkau melihat. Tapi kalau contohnya lingkungan kita tidak baik, makanan yang kita makan tidak baik, kemudian senantiasa dekat dengan orang-orang yang tidak baik, itu tidak bisa menimbulkan hal seperti itu. Makanya usaha itulah yang harus kita berikan, Pak. Itu tidak bisa otomatis, harus kita usahakan. Wallahu a'lam. Cukup, Pak, kayak matahari udah silau kali ini, Pak, ya. Baik, nanti kajian duha jadi ya, Pak, bukan kajian subuh lagi nanti, atau kajian zuhur. Cukup, ada lagi, Pak? Insyaallah. Baik, kalau tidak ada lagi, insyaallah mungkin kita cukupkan kajian kita dengan berdoa kepada Allah. Mari kita istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wa tika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.